Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sampurasun untuk beraya kabar priangan semua. Kembali Anda bersama saya Muhammad Ridwan dari Kabar Priangan. Kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pemberitaan yang dimuat di Kabar Priangan. Ada berita tentang masih berita lanjutan ya, berita lanjutan dari Kabar Priangan sebelumnya tentang pembentukan relawan anak bangsa yang merupakan lembaga pemenangan calon Presiden Prabowo. Ini menarik karena relawan anak bangsa ini didirikan di kota Tasikmalaya dan menaungi gerakan politik pemenangan Prabowo untuk sewilayah Indonesia. Dan menurut Ketua Umum Relawan Anak Bangsa, Bapak Agus Winarno, bahwa saat ini struktur relawan anak bangsa ini sudah terbentuk katanya dari Sabang sampai Merauke, walaupun nanti pada sepak terjangnya ada wilayah pemusatan fokus gerakan ya untuk katanya di 6 provinsi, tetapi untuk strukturnya sendiri sudah terbentuk di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini tentu saja menarik karena ternyata kota Tasikmalaya ini bisa melahirkan tokoh-tokoh, sosok-sosok politik yang bergerak secara nasional. Jadi pada berita sebelumnya kita beri judul dari kota Tasikmalaya untuk Indonesia. Jadi relawan anak bangsa ini dibentuk di kota Tasikmalaya untuk berkiprah se-Indonesia. Dan terakhir kemarin sampai update kemarin dideklarasikan relawan anak bangsa untuk tingkat Jawa Barat di kota Tasikmalaya, deklarasinya di sini. Nah, mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga pemenangan calon presiden ini bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik yang bersangkutan. Dalam hal ini khusus untuk pemenangan calon presiden Prabowo. Dan seperti kita tahu bahwa calon presiden Prabowo ini didukung oleh koalisi beberapa partai ya, tidak bergerak sendiri di dalam koalisi tersebut. Selain Gerindra sebagai yang memunculkan Prabowo, di dalamnya kan ada koalisi partai PAN, ada koalisi partai Umat, ada PBB, ada Golkar, ada Demokrat dan lainnya. Sehingga kalau semua potensi politik itu disatukan, ini tentu saja menurut Ketua Umum tadi Mas Agus ya, bukan Pak Agus, Mas Agus Winarno, ini sebuah potensi yang besar. Dan relawan anak bangsa nanti mengakomodasi mereka yang memiliki kepentingan yang sama, kepentingan politik yang sama untuk bersama-sama memenangkan Prabowo. Karena menurut Mas Agus ini, Pak Prabowo ini merupakan sosok yang sangat layak untuk dipilih dan menjadi Presiden RI 2024 sampai 2029 mendatang. Saya sebagai bagian dari media tentu saja mengapresiasi kehadiran relawan anak bangsa ini. Pertama, dengan adanya lembaga untuk mengakomodasi kepentingan politik tersebut, seluruh gerakan politik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan akan terkanalisir secara sistematis dengan baik, terkontrol, terkendali. Itu yang saya maksudkan. Artinya para pemangku kepentingan, seluruh sel-sel gerakan politik relawan anak bangsa ini bisa terkontrol, terkendali. Ketika mereka melakukan penyimpangan, mungkin para pengurus nanti bisa melakukan pengontrolan langsung, pengawasan langsung, bahkan bisa sampai memberikan tindakan. Sejak awal Mas Agus ini sudah mewanti-wanti kepada para simpatisan Prabowo, para anggota relawan anak bangsa ini untuk berpolitik secara santun, secara simpatik, secara elegan, tidak melakukan kecurangan-kecurangan atau melakukan konfrontasi politik, melakukan black campaign, isu sara, mengusung hal-hal yang negatif, sehingga dengan adanya lembaga tersebut, para anggota relawan ini akan selalu diingatkan. Nah, maksud saya itu. Sehingga dengan pembentukan lembaga pemenangan presiden ini, mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh
partai-partai yang lain yang juga mengusung calon presiden yang lain. Artinya ini sebuah pelembagaan yang memberikan dampak positif. Bahkan nanti juga pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu juga akan lebih mudah melakukan koordinasi ketika terjadi persoalan-persoalan di lapangan. Ketika ada persoalan langsung bisa dimintai pertanggungjawaban lembaganya. Nah, jadi kita apresiasi ya kehadiran Relawan Anak Bangsa yang merupakan lembaga pemenangan Prabowo secara nasional ya. Apalagi kita tahu ya bahwa Relawan Anak Bangsa ini juga didukung para pensiunan TNI ya, para jenderal-jenderal. Dan untuk di Kota Tasikmalaya ini hadir sesepuh TNI Brigjen Purnawirawan Bahram ya, yang dia merupakan TAP, tim aksi politik untuk memenangkan Prabowo. Lembaganya beda tapi tujuannya sama, dan TAP ini di bawah komando Brigjen Bahram ini bertugas untuk sama-sama memandu gerakan politik pemenangan Prabowo ini. Dengan kehadiran para elit TNI, mudah-mudahan juga politik yang disodorkan kepada masyarakat juga elegan ya. Artinya tidak sporadis ya, menunjukkan cara berpolitik yang baik, simpatik gitu ya, menghindari perpecahan. Karena yang selalu disampaikan oleh Pak Brigjen Bahram ini, jangan sampai pecah belah, jangan sampai pecah, tetap bersatu, apapun kejadiannya, apapun gerakannya tetap. Dan menurut Pak Bahram juga sama seperti yang disampaikan Mas Winarno tadi, bahwa Prabowo ini adalah sosok pemersatu bangsa, dia tokoh negarawan. Jadi bukan berarti saya membesarkan Relawan Anak Bangsa, tapi ini juga mudah-mudahan yang disampaikan memacu partai-partai lainnya juga untuk segera melakukan upaya-upaya pelembagaan gerakan politik mereka sehingga nanti gerakan politik itu bisa lebih terkontrol dan pemerintah juga bisa lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Demikian mungkin dari saya. Kita apresiasi ya sekali lagi kehadiran Relawan Anak Bangsa, dan terakhir Relawan Anak Bangsa se-Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakannya bisa tercapai. Itu saja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.